Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masih membahas tentang transformasi. Transformasi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai dilatasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan hasil dilatasi sebuah titik atau bangun. Lalu kalian juga dapat menentukan koordinat hasil dilatasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Baik anak-anak, kita mulai saja. Apa sih dilatasi itu? Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran. Jadi ukurannya dirubah anak-anak. Setiap titik pada suatu bidang bangun geometri karena ada perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Jadi dilatasi ini adalah memperbesar atau memperkecil ukuran benda awal, gitu ya. Jadi bayangannya nanti bisa diperbesar atau bisa diperkecil tergantung skala yang diinginkan. Beda dengan 3 transformasi sebelumnya, yaitu refleksi, translasi, dan rotasi, di mana bendanya tidak berubah ukuran, bendanya tetap sama. Tapi di dilatasi ini bendanya dia akan berubah membesar atau mengecil tergantung dari skalanya. Seperti contoh berikut. Jika ada segitiga ABC yang berwarna hijau ya, dengan titik A adalah 1,1, titik A adalah 1,1, ini titik A, titik B adalah 3,1, dan titik C adalah 2,3. Titik ini atau segitiga ini akan saya perbesar dengan faktor skala 3 dengan titik acuan 0,0 gitu ya. Jadi dari 0. Maka titik A itu saya peroleh adalah 3,3. Di sini titik A 3,3 ketika saya perbesar dengan skala 3. Lalu titik B itu saya punya 9,3. Ini 9 ya anak-anak, dia di sini 9. Oke, lanjut. Saya punya titik C di 6,9. Di sini titik C-nya. Nah, ini adalah bayangan C-nya. Maka jika ini saya hubungkan, nah segitiganya akan menjadi membesar karena skala yang saya gunakan adalah 3. Skala yang saya gunakan adalah 3 dengan titik koordinat adalah 3. Dengan titik koordinat adalah 0,0. Jadi titik koordinatnya adalah di titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas atau kita pelajari adalah titik acuannya adalah titik pusat. Jadi titik acuannya adalah titik pusat 0,0. Nanti akan kita pelajari yang titik acuannya tidak 0,0. Jadi titik acuannya bisa 2,3, 4,6, 5,7 gitu ya. Jadi untuk saat ini hanya titik acuan yang kita bahas adalah titik pusat. Nah, ini dia. Jadi segitiga yang berwarna hijau saya perbesar 3 kali lipat atau saya dilatasi, maka gambarnya menjadi yang orange. Ini yang namanya dilatasi, memperbesar atau memperkecil. Baik anak-anak, rumus umum dilatasi adalah ketika saya punya sebuah titik X, Y, oke, saya dilatasi di 0, K. 0 ini apa? 0 ini adalah titik acuan. Titik acuan. Jadi, titik acuannya itu apa ketika 0? Titik acuannya adalah titik pusat. Titik acuan adalah titik pusat. Nah, jadi maka dia diperoleh titik acuannya adalah 0,0 gitu ya. K ini apa? K ini adalah faktor skalanya. Yang tadi saya bilang bisa 3, bisa 4, bisa setengah gitu ya. Ini adalah faktor skalanya. Untuk bayangan P ketika dilatasinya 0, K, maka bayangan P-nya adalah tinggal X dikalikan K. Nah, X dikalikan K. K-nya skala. Lalu Y-nya, bayangan Y-nya adalah Y dikali K. Seperti ini ya anak-anak ya.
Ini adalah bayangan X, ini adalah bayangan Y ketika didilatasi 0, K. Nah, anak-anakku, jika K-nya lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi kalau dia K-nya nanti lebih dari 1, itu akan diperbesar. Jadi bayangannya membesar ya. Lebih dari 1 itu berapa? Ya boleh 2, boleh 1,5, boleh 4, boleh 10, itu lebih besar dari 1. Lalu jika K-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ini yang kedua ya, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka bangun atau bayangan diperkecil. Berarti di antara 0 dan 1, berapa sih di antara 0 dan 1? Bisa setengah, bisa 1/3, bisa 2/3, bisa 4/5, jadi pokoknya kurang dari 1. Yang terakhir, jika K-nya lebih dari -1 dan K lebih kecil dari 0, berarti negatif ya anak-anak ya, negatif setengah, negatif 1/3, seperti itu. Maka bangun bayangan diperkecil juga, tapi terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Bu, kalau seandainya K-nya kurang dari negatif 1, berarti dia diperbesar, tetapi tidak sepihak ini terletak sepihak, berarti dia tidak sepihak. Kalau lebih besar dari 1 kan sepihak nih, terletak sepihak. Nah, kalau lebih kecil dari negatif 1, maka dia tidak sepihak. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Nah, ini yang tadi ya, ini faktor skalanya adalah 3, Nana. Dan titik acuannya adalah 0,0. Titik acuannya 0,0. Berarti kalau sepihak, dia di atasnya. Nah, sepihak di atasnya. Ini sepihak nih diperbesar. Tetapi kalau nanti faktor skalanya negatif 3, berarti dia gambarnya di bawah. Di bawah gini. Jadi tidak sepihak gitu ya. Seberangnya. Seperti itu maksudnya sepihak, tidak sepihak. Jadi kalau sepihak dia satu di sini nih, dia sama ruangannya di dalam sini. Sini. Gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut saja. Menentukan hasil dilatasi. Kita langsung contoh saja. Koordinat bayangan titik C adalah 9, negatif 6. Didilatasi terhadap titik pusat 0. Titik pusat ya, jadi dilatasinya 0,0 dengan faktor skala negatif 1/3. Ya, pilihannya ada A, ada B, ada C, ada D. Ya. Kita mulai saja. C adalah 9, negatif 6. Saya dilatasi. Titik acuannya adalah 0,0 dengan faktor skala negatif 1/3. Ya. Nah, ini nanti diperkecil nih anak-anak. Otomatis dia akan kurang dari 9 dan 6. Maka C bayangannya atau C aksen adalah tinggal dikali saja. 9 dikali negatif 1/3, lalu 6 dikali negatif 1/3. Seperti itu. Maka bayangannya adalah ini bisa dibagi berapa? 3. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Lalu 6 bisa dicoret 2. 2 kali negatif 1 negatif 2. Gitu ya. Maka jawabannya adalah, oh nggak ada di sini pilihannya ya. Maka jawabannya, oh ini negatif 6, maaf. Negatif 6 ya. Negatif kali negatif positif. Jadi bayangannya adalah negatif 3 dan negatif 3,2. Maka jawabannya adalah D. Karena min 6 dikali negatif 3. Ya, min 6 dikali negatif 1/3. Bagi, ini hasilnya adalah 2. Negatif 2 kali negatif 1 hasilnya adalah 2, adalah 2. Itu ya. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah D. Baik anak-anak, nomor 2. Koordinat bayangan A dan B jika dilatasi K-nya adalah 3 dengan pusat dilatasinya 0. Oke. Yang A dulu, satu-satu. A-nya adalah 2,2, lalu didilatasi 0,3.
maka saya mendapatkan A adalah tinggal dikali saja 2 kali 3, 2 kali 3, Y-nya juga 2 kali 3. Maka A aksennya adalah 6,6. Itu ya, ini A aksen. Lalu yang B-nya saya punya 4, negatif 2, maka saya punya 0,3 untuk dilatasinya, maka bayangannya adalah 4 kali 3 negatif 2 kali 3. Maka bayangannya adalah 12, negatif 2 kali 3 negatif 6. Maka hasilnya 6,6 bayangan A, 12,6 untuk bayangan B. Maka jawabannya adalah mana? 6,6, 12,6. Jawabannya adalah E. Seperti itu ya anak-anak ya, gampang. Untuk dilatasi ini gampang, hanya mengalihkan saja untuk titik acuan 0,0. Lanjut selanjutnya. Titik acuan A aksen, bayangannya ada, merupakan bayangan dari titik A. Oke, berarti saya katanya punya A adalah X, Y. Lalu didilatasi titik pusat 0 dengan skala 4, berarti negatif 4, 0, negatif 4. Maka saya punya bayangannya katanya adalah negatif 16, ada hasilnya. Nah, pertanyaannya ini berapa sih? Nah, ini yang ditanyakan. Ya, anak-anak ya. Lanjut katanya, ketika X saya kalikan negatif 4, itu harus menghasilkan negatif 16. Jadi X saya kalikan dilatasi faktor skala dilatasinya, hasilnya negatif 16. Menurut rumus seperti itu. Maka negatif 4X itu adalah negatif 16. Maka X sama dengan negatif 16 dibagi negatif 4. Saya dapatkan X adalah berapa? 4. Positif ya. Oke, sekarang Y-nya. Katanya rumus, sesuai rumus, Y kalau saya kalikan negatif 4 hasilnya adalah 24. Negatif 4Y adalah 24. Maka Y adalah 24 dibagi negatif 4. Maka Y hasilnya adalah negatif 6. Maka saya dapat Y-nya ada negatif 6, X-nya adalah 4. Maka titik A adalah 4, negatif 6. Ini dia jawabannya. Ada nggak jawabannya? 4, negatif 6. Berarti jawabannya adalah, ada sama nih. Ada A, ada D. Maaf ya. Oke, jadi jawabannya bisa A, bisa D. 4, negatif 6. Lanjut anak-anak. Bayangan titik B 4,6 direfleksikan terhadap sumbu X. Lalu dilanjutkan dengan dilatasi. Jadi ada dua transformasinya. Translasinya. Sorry ya. Oke, maka saya punya B ada 2 ya dia ya. 8 saya refleksikan terhadap sumbu X. Refleksinya adalah sumbu X. Maka bayangannya adalah bayangan yang pertama menurut rumus sudah kita pelajari adalah min X, Y. Maka B aksennya adalah min 4,8. Ini bayangan yang pertama. Setelah direfleksi lalu didilatasi. Berarti bayangan pertama min 4,8 saya dilatasi di titik 0, titik acuan 0,0 dengan skala 3. Tinggal dikali saja. Maka bayangan kedua adalah min 4 kali 3, lalu 8 kali 3. Maka bayangan kedua adalah negatif 12,8 kali 3, 24. Maka bayangan terakhir adalah negatif 12,24. Jawabannya adalah A. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.